Gitu loh. Itu kalau berpikir akademis tuh begitu. Tapi kalau sudah bergerak dalam yang disalahpahami seperti gue bilang tadi, ya kacau. Apa saja dia kapitalisasi selama informasi itu bisa untuk menyalahpahami agama di luar agama dia. Itu kalau gue nggak level lu sama gue. Lu minggir aja sana. Diskusi sama lu otak goblok gitu lepas buang-buang energi. Ya, nggak level. Diskusi itu yang smart ya, saling menjelaskan ya. Ketemu haleluya, alhamdulillah. Nggak ketemu ya nggak masalah, tetap aja bisa ngopi bareng gitu ya. Nah ini kenapa, tujuannya apa? Nah, gue lagi cari, tadi mau konfirmasi sama teman gue yang jadi dosen Islamologi, yang pendeta itu siapa yang mengajar tuh, dosennya siapa? Itu sepertinya ada di 2 semester, semester 5 dan semester 4 dan semester 5 diajarkan. Dosennya itu siapa? Dalam kampus kan hierarkinya ada rektor. Ya. Terus ada dekan ya. Ada dosen. Nah, seharusnya dikti itu turun tangan, panggil rektornya. Rektornya juga sebetulnya panggil dekannya, panggil dosen itu siapa yang mengampu. Ini dari mana penjelasan? Alif lam lam ha itu terus kok dijadikan ular tuh dari mana? Kalau gue ya punya anak, nggak mungkin gue masukin ke STT Nias seperti ini. Kalau dosennya kualitasnya seperti bajingan itu, karena sama dengan membohongi anak gue kan? Ya, karena nggak benar. Ya. Apakah pernah orang Islam mengatakan bahwa alif lam lam ha itu ular? Gitu loh. Sama aja, lu kalau punya anak, lu sekolahkan. Seperti Graito ini ya. Alhamdulillah dia dapat beasiswa ya. Ya, sebuah nikmat yang sangat-sangat aku syukuri yang diberikan Gusti Allah Agung, sehingga aku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Dia dapat beasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kenapa aku izinkan ke sana ya? Karena aku bilip dengan tenaga pengajarnya. Aku percaya mereka punya kapasitas dan otoritas sebagai tanda pengajar. Karena aku nggak mau anakku itu diajari sebuah kebohongan, sebuah tipuan, sebuah ajakan untuk membenci. Seperti ini kan kebohongan itu, ya. Karena nggak benar ada ular menjadi sesembahannya orang Islam, nggak pernah. Itu dari mana gitu loh? Dosen-dosen seperti itu kan itu bukan kelas dosen, ya. Rektornya seharusnya panggil dia. Siapa? Tanya, terus konferensi pers. Bagaimana duduk permasalahannya? Bukannya itu video ditarik. Aku sekarang cari originalnya nggak ketemu. Kata teman-teman sudah ditarik, sudah di grounded. Ya tuh, diturunkan tuh di grounded. Di take down. Sudah di take down videonya. Ya. Seharusnya kan rektornya panggil dekan panggil dosen yang ngampu. Itu materinya dari mana kamu bisa dapat begitu? Kan itu sama dengan mahasiswanya itu dibohongi sama si dosen geblak ini. Karena enggak pernah. Makanya aku bilang, mahasiswa itu juga seharusnya melakukan uji kesahihan. Apa-apa yang diomongin dosenmu itu belum tentu benar. Lah kalau dosen-dosen kelas CKRMS, kelas kaki ayam, kelas emperan, otaknya memang otak-otak bajingan, ya akhirnya begini. Apakah kita mau anak-anak kita diisi dengan otak-otak yang itu sudah terekam sebuah permusuhan, sedangkan hidup ini adalah berwarna. Ada komunitas di luar komunitas kita. Dalam konteks agama di negara kita ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kristen nanti ada lagi Katolik, ada Protestan, banyak lagi di Indonesia. Apakah kita membolehkan anak-anak kita sudah di brainwash dengan kebencian seperti ini? Ya, disuntikanlah kebohongan. Tidak benar, karena yang namanya benar itu adalah
terjadinya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Seharusnya diuji dulu. Ini nggak sesuai antara pernyataan dan kenyataan. Jadi apa benar itu? Benar adalah persesuaian antara kenyataan dan pernyataan. Sesuai nggak ular? Tanyakan sama saudaramu, sahabatmu yang Islam. Kalau kamu jadi mahasiswa, kamu harus cerdas gitu. Ya, maaf, aku tadi kuliah loh sama dosen Islamologiku. Sesembahan kalian tuh digambarkan ular, terus ada mahkota, ada tongkat. Apa benar sesembahan kalian ular? Tanya gitu. Kalau enggak, besok tanyakan kepada dosenmu. Dosen bajingan sampean. Bohongi mahasiswa. Gitu. Mengajarkan kebencian. Karena enggak benar. Ya. Cari dalam literasi Islam. Enggak ada yang katanya sesembahan dalam Islam itu terus ular, itu enggak ada. Jadi teologinya teologi kebohongan yang diajarkan. Ya, yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya. Ini sudah lama nggak ada bintang-bintang, nanti apa namanya, rungkat. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Tolong teman-teman, tolong dibantu. Nanti kalau rungkat kita balik 0 lagi. Ada yang komentar putus-putus Gus. Ya maklumlah, sinyal mungkin ya. Nanti kalau kurang puas bisa lihat di channel YouTube ya, Subandi T. Sukoco. Kalau yang nanti itu juga yang terunggah itu masih yang siaran langsung. Insya Allah besok rekodnya yang lebih jelas akan kita unggah ya. Komentar di sana bisa nanti aku tanggapi, karena kalau komentar di sini kan hilang, aku nggak bisa menanggapinya ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Karena nanti malam masih mengunggah apa tuh seri 2 tentang apa? Nanti seri 2 akan kita unggah ya. Tentang sesembahannya tuh. Jadi ini insya Allah besok yang rekodnya yang lebih jelas ya. Bisa lihat di channel YouTube. Oke, aku ulangi, itu sebuah kebohongan. Tuh, yang katanya ular. Tapi dia nggak konsisten juga, katanya batu. Jadi Hajar itu batu ya. Bunda Hajar itu bukan bahasa Arabian, tuh bahasa Mesir ya. Oh boleh? Ketika Yesus diciptakan. Oh, ketika Yesus diciptakan. Insya Allah nanti malam seri 2 ya diunggah ya. Jadi insya Allah ini besoknya. Nanti malam apa Le? Malam Sabtu. Malam Sabtu insya Allah, ini malam Ahad ya akan kita unggah. Kalau yang ya, karena keterbatasan sinyal ya, wifi-nya wifi yang murahan jadi putus-putus ya. Nanti bisa ke channel YouTube. Oke ya, itu yang ular. Gue tidak bahas semua ya, nggak mungkin, karena itu kalau dibahas semua nanti panjang. Gue yang gue lihat aja. Tadi yang Allah itu digambarkan ular. Terus ada lagi yang permasalahan batu. Ya, batu. Yang di pojok ini ya, Hajar Aswad. Ya, batu. Kapan orang Islam ngomong bahwa sesembahannya itu batu itu loh, kapan? Bahkan dalam sebuah peristiwa ya, itu kan bukan kaleng-kaleng itu, perpindahan akidah dari Arab pagan menjadi Islam itu, sahabat Kanjeng Nabi siapa tuh? Umar bin Khattab itu bukan kaleng-kaleng itu. Itu dia itu ya begitulah ya. Seperti aku ini ya, totalitas. Apa kata sahabat Umar? Kalau gue kagak lihat Kanjeng Nabi gue cium lu, gue gak mau, lu cuman batu. Gitu loh. Jadi nggak ada yang ngomong bahwa sesembahan Allahnya orang Islam itu batu Hajar Aswad ini. Nggak ada. Gitu loh. Cari di hadis, cari di Quran, nggak ada. Nanti itu dia sembah-sembah itu, bahkan seluruh dunia berpusat di situ. Ini namanya apa ya, kalau dalam bahasa industri itu assembling point, titik temu gitu deh. Dan itu memang begitu, semua ya
Dalam tanda kutip semua, karena nanti Kristen berbeda. Kan ada Yahudi, Nasrani yang menjadi Kristen terus Islam. Dalam anak-anak Abrahamic faith, ya gue bilang semua itu Kristen nanti menjadi berbeda, ya. Tetapi Yahudi dan Islam itu tetap yang namanya ketika menyembah dia punya arah. Daniel itu ya, waktu dia 3 kali sehari naik ke tingkap-tingkap dan dia berdoa menuju arah Yerusalem. Yerusalem itu kalau kita Darussalam. Ya. Di sana masih 3 hari sekali, 3 kali sehari itu Daniel itu. Ya, kalau kita sekarang 5 hari sekali, nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, melanjutkan tentang sholat Jumat dan sholat Duhur. Ya, kita menghadap ini Ka'bah ini yang di situ ada Hajar Aswadnya. Bukan berarti ini itu Tuhan, ini itu Allah, ini itu sesembahan, bukan. Gitu loh. Ini adalah assembling point. Gue jelaskan ya. Secara teknik begini, kebetulan kan orang teknik begini. Misalkan ya, ini bikin sasis ya. Di sini bikin body ya. Di sini bikin stang sepeda motor ya. Di sini bikin selebor ya. Terus di sini bikin apa lagi? Stang, sasis, roda ya, peleknya itu ya. Pelek. Nah, ketika dia di assembling di sini dia ketemu di sini. Sasisnya dibawa ke sini, nampak ini tuh. Bodinya dibawa ke sini, peleknya dibawa ke sini, selebornya dibawa ke sini, stangnya dibawa ke sini. Inilah yang disebut dalam teknik industri ya, itu assembling point. Nah, kira-kira ini kalau suruh pas benernya enggak lah ya. Kira-kira itu sama dengan ini. Ini assembling point, titik temu. Semua menghadap ke sini. Jadi ada aturannya, nggak menghadap ngawur-ngawur gitu. Seperti saudara kita. Makanya saudara kita Yahudi kalau dia sedang ke airport atau kemana, dia waktunya selota, sholat, dia masuk ke musola, ke langgar. Karena kalau dari sini, jangan sebut Timur Tengah ya. Itu kalau dilihat dari Inggris, geblok juga kalau bilang Timur Tengah. Barat Tengah, karena kita ada di sininya, maka kita nyebutnya Barat Tengah gitu ya. Sama-sama menghadap ke sana, menghadap ke timur. Kan Yerusalem di sana, Ka'bah juga di sana. Jadi satu arah kita. Makanya kalau saudara tua kita Yahudi, begitu dia mau selota, mau sholat terus masuk ke ke langgar atau ke surau kata kami di Sumatera, atau ke kalau biasanya di bandara-bandara itu ya, kalau ada masjid ya mungkin di luarnya ya, tapi ada yang praktis biasanya di dalam tempat sholat. Itu kenapa saudara-saudara Yahudi kita mau masuk ke sana dan mereka sholat? Ya karena arahnya juga masih satu arah, gitu loh, masih satu arah. Kalau ke gereja agak kesulitan karena arah sudah tidak berbicara lagi di sana, yaitu aturan main yang sudah menjadi itu ya sudah kita hormati aja. Memang aturan main saudara kita Kristen seperti itu, gitu, ya silakan. Ya. Nah, ini ya Ka'bah ini hanya assembling point atau titik temu supaya ya teratur gitu loh, nggak sakarpe dewe, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana. Memang si Allah itu ada di mana-mana. Di mana engkau menghadap, di situ wajah Allahmu. Itu nanti kajiannya tasawuf, ribet lagi untuk menjelaskan. Makanya kalau gue nih, misalkan gue naik pesawat jam 8 ya, gue belum sempat sholat duha. Kalau gue sholat duha nanti ketinggalan pesawat. Nah, gue masuk ke pesawat. Begitu pesawat itu take off ya, sudah di ketinggian, gue sholat duha di pesawat. Nggak ada masalah. Dalam kondisi tertentu nggak ada masalah. Jadi menghadap ke sini itu sebagai aturan yang itu gimana untuk menjelaskannya ya supaya teman-teman di luar Islam tahu.
aturan main utamanya begitu, tapi tidak harus begitu karena ada kondisi-kondisi yang membuat dia tidak begitu. Seperti ketika di pesawat terbang kita nggak tahu ini menghadap Ka'bah atau nggak tahu. Nah, itu bukti bahwa ini bukan Allah. Goblok gue. Sama dengan saudara tua kita ketika berdoa di tembok ratapan itu. Makanya sekali-sekali pingin juga kalau punya rezeki gitu ya, begitu bisa naik haji atau bisa umroh langsung ke Yerusalem melihat tembok ratapan. Tapi nggak tahu kapan bisa ke sana. Ya, nggak ada ceritanya. Batu ini sesembahannya orang Islam, nggak ada. Ya, nggak ada. Itu hanya titik temu aja. Ya, titik temu supaya menuju kepada satu arah yang sama, tertib gitu loh, nggak ngawur. Satu ke sana, satu ke sini gitu. Tapi mungkin ada yang tolong yang di tap-tap ditanya. Mungkin karena ada masjid dua kiblat ya di sorry. Yang saudara kita khususnya dari Jawa banyak dibawa ke sana itu Suriname. Di Suriname itu ada masjid dua kiblat yang kiblatnya itu tidak sama, ya. Ya, karena salah satu kelompok orang Jawa kan gitu, lugu-lugu ya. Apa kata nenek moyangnya begitu ya sudah begitu. Dulu nenek moyangnya bilang, "Le nek salat madhep ngulon." Gitu. Nah, le itu panggilan kesayangan. Seperti aku sama Gra itu kalau anak lanang itu le, kalau anak perempuan itu nduk gitu. Itu panggilan kesayangan. Le ya, nduk gitu ya. Nek salat madhep ngulon. Kalau salat menghadap ke barat. Ya. Setelah dia ya lewat ya itu kekejaman atau enggak sih ya yang dilakukan Belanda diusung ke Suriname. Di Suriname dia sholat ya menghadap ngulon, nggak ada penyesuaian dengan arah Ka'bah. Ya sudah, daripada rame ya sudah. Akhirnya masjidnya ada dua kiblat seperti itu karena dia memahami secara saklek kata orang tuanya dahulu nek sholat madhep ngulon. Jadi meskipun posisi dia ada di Suriname tetap aja ngulon. Dan sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Walaupun mereka berbeda, satu madhep ngulon, satu madhep ke Ka'bah, mereka tidak bertengkar. Ya sudah, mau sholat sendiri-sendiri, silahkan pilih masjid yang mana gitu. Ya, itu sesuatu yang bisa kita sebentar tuh, kurang 8 menit, kurang 7 menit. Ya udah, oke. Ini jemput Nduk pulang sekolah, ya. Oke. Jadi itu yang bisa aku jelaskan ya. Aku nggak bisa mengkritisi semuanya. Yang aku lihat itu hanya ketika Allah itu digambarkan dengan ular dan batu itu katanya sesembahan kita, itu aja ya yang bisa aku sampaikan ke kalian. Oke, ada 7 menit tersisa ya. Aku akan memberikan stressing pointnya itu di sini. Ya. Ada dikti, aduh habis. Tolong bantu tap-tapnya ya. Ada dikti, ya. Ini kan yang membawahi universitas, institut, semuanya lembaga-lembaga tinggi pendidikan. STT ini kan di bawah ini. Nanti ke atasnya ya kementerian, ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kalau zaman gue dulu sebutnya P dan K. Kalau sekarang nggak tahu istilahnya apa juga gue ribet. Orang masuk kuliah aja beda-beda. Kalau zaman gue dulu kan si penmaru. Kalau sekarang udah nggak tahu kan. Padahal ya cuman begitu-begitu doang. Ada lagi nanti jalur mandiri, jalur kita itu kebanyakan istilah tapi prestasinya tetap aja stagnan. Ya, nggak tahu nanti Menteri Pendidikan yang baru ini seperti apa. Coba lu shit lah, ya masuk ranking berapa kampus-kampus terkenal di negeri kita ini. Ambil saja contoh misalkan kalau di sini Universitas Brawijaya, nanti ambil ITS, UNER, Surabaya, nanti kalau Jakarta ambil UI, di Bogor ambil IPB, ada ITB. Coba lihat peringkat dunia
Masuk 10 besar nggak dia? Gitu. Ya, itu tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang lah ya. Orang jadi bayar kok untuk kerja, ya, bukan untuk nganggur aja, ya. Nah, ini ada dikti, ya. Nanti kan ini ada STT Nias itu, ya. Dan bisa jadi di Nias sana banyak STT loh ya. Jadi jangan digebiak. Ya, sekali lagi gue ingatkan, berbicara proporsional ya. Kalau STT Nias yang melakukan kebohongan teologi, ya sudah STT Nias ini aja. Nanti ada sekolah teologi lain, ya itu jangan disamakan. Dan ini bukan, STT Nias ini bukan perwakilan dari Kristen. Dan aku yakin tidak semua Kristen juga setuju dengan apa yang dilakukan STT Nias ini. Ya, jadi jangan main terus seperti itu. Ya mungkin STT Nias ini nggak diajari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus Christ ya, bahwa saling mengasihi. Kasih itu kan hukum kedua setelah hukum tentang ketauhidan Allah yang ehad itu. Itu hukum utama, hukum kedua kasih, bukan kebencian. Ya makanya nggak tahu STT kelas apa ini. Ya, seharusnya dia ikut. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita harus mengikuti apa yang diucapkan seseorang itu. Yesus bilang kan, hukum kasih itu hukum kedua. Mana kasihnya? Yang ada kebencian untuk membenci yang di luar agamanya dengan melakukan penjelasan teologis dalam bingkai kebohongan. Kan itu yang terjadi. Jadi sebetulnya STT Nias ini pernah baca Alkitab enggak? Ya, nanti STT Nias ini ya, Nias. Tadi Nias secara antropologi sudah kita bahas ya, apakah bisa dikelompokkan Batak atau tidak ya. Nanti kan ada rektornya. Kan begini hierarkinya. Ada dekannya, ada gurunya, dosen lah ya. Ya sebetulnya guru itu ya dosen ya, tapi supaya lebih keren ada dosen. Ya, nah ini aku juga tidak gegabah, tidak mengatakan bahwa ini tidak direspon oleh P dan K. Kalau sekarang nggak tahu lah ya, gue pakai istilah zaman gue dulu, gue bingung sekarang istilahnya banyak ya. Pendidikan dan kebudayaan kalau zaman gue kan era-era Pak Harto dulu begitu ya. Terus ada dikti, ini harusnya direspon karena ini menyebarkan sebuah kebohongan teologis dan itu mendiskreditkan Islam. Materi kuliahnya itu loh. Kan ini ada semester 4 sama semester 5 kalau nggak salah. 2 semester diajarkan. Ya. Siapa yang melegitimasi materi Islamologinya itu? Ini harusnya diurut. Ya. P dan K mengutus dikti ke STT Nias, tanya ke rektor tanya ke dekan tanya ke dosen. Siapa yang mengampu? Siapa yang mengajar? Dari mana materi itu? Ini dosen suruhan by design atau memang dia maunya sendiri? Karena otaknya sudah otak nggak benar. Yang ngajari mahasiswa ya nggak benar juga. Itu ya. Baru nanti kalau mau diselesaikan secara hukum ya kepolisian ya, lewat pelaporan nanti KUHP berapa ya, itu terserah, aku nggak pakar kalau dalam hukum ini nanti apakah ada pelaporan atau tidak, atau apakah ini harus ada yang melaporkan atau tidak, itu juga gue kurang ngerti kalau kasus-kasus seperti ini ya. Artinya ketika ada yang menghujat agama tertentu, apakah dia tidak bisa disentuh hukum kalau tidak ada yang melaporkan, apa begitu? Ya, gue kurang jelas ini aturan mainnya. Tapi secara global seperti ini, diawali dari Pak Menterinya, ini harus diselesaikan, ya, supaya tidak menular kemana-mana. Karena ini lembaga akademis, bukan debat jalanan. Tapi yang tidak tahu juga kalau STT-nya sih kumpulan debat-debat jalanan kelas kacang goreng ya, kelas sandal jepit ya gue nggak tahu ya. Lihat aja nanti
rektornya ini alumni mana, dekannya alumni mana, dosennya alumni mana, dia dapat ilmu Islam dari mana, kan bisa dirunut. Ya, lihat ijazahnya. Kalau misalkan dia tidak punya sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi STT, ya ditutup aja, Kang Mas. Tutup aja, ini bikin kacau. Gitu loh. Kalau memang secara terbukti, oh ini belum punya kapasitas sebagai sekolah tinggi. Lihat nanti, rektornya itu alumni mana, dekannya alumni mana. Baru mengerucut dosennya alumni mana. Dari mana dia tahu bahwa materi yang diajarkan itu adalah benar, padahal itu tidak benar. Itu, ya. Jadi seperti itu ya hierarkinya. Cuman ya kita memang mungkin teman-teman gini loh teman-teman, khususnya saudaraku Islam, ya. Kita berusaha tenang aja dulu ya sambil menunggu bagaimana respon pemerintah dalam menangani kasus ini, ya. Karena ini sangat urgent karena dia masuk dalam lembaga akademis. Lain kalau debat-debat jalanan itu lain. Itu kan sifatnya kan instan. Kalau ini kan sistematik, ya. Kalau semester itu diajarkan, besok diajarkan lagi, jadi orang-orang dalam sebuah kegiatan belajar mengajar itu sudah dikonstruksi seperti itu. Ini lebih bahaya gitu ya. Nah, cuman ya tadi itu kita ya sabar aja dulu. Bisa jadi karena sebuah kehati-hatian sehingga terkesan lambat ya, kita belum tahu. Ya. Harapan kita sih harus diselesaikan. Secara birokrasi pendidikannya bagaimana, birokrasi hukumnya gimana, harus diselesaikan ya. Nah, yang aku bisa pesankan pertama sebelum kita berakhir, jangan menjadikan STT Nias ini perwakilan dari kekristenan. Jadi seolah-olah Kristen brengsek seperti STT Nias. Jangan. Ya, jangan. Gue ingatkan lu jangan begitu, namanya lu geblek kalau sampai lu begitu. STT Nias yang punya masalah ya sudah dilokalisir STT Nias saja. Ada constraint-nya. Karena yang lain-lain yang baik-baik juga banyak lah, ya. Yang seperti dosen yang mau tak hubungi tadi nggak bisa, nggak nyaut ya. Dia kan ngajar Islamologi dan dia memang alumni UIN Jogja. Dia menyebut dirinya santri Kristen karena dia pendeta juga. Ya, dia mengajarkan Islam baik dan aku setuju gitu. Ya, bukan dibingkai kebohongan teologis yang dijejalkan kepada mahasiswanya ya. Jadi sekali lagi jangan digebiah uya, jangan STT Nias ini menjadi perwakilan dari kekristenan seolah-olah semua sekolah tinggi teologi yang Kristen itu sama dengan bajingan satu ini. Enggak begitu. Ya. Ini ya sudah ini aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar ya, sabar. Kita tunggu aja prosesnya meskipun terkesan lambat, mungkin kelambatan itu efek dari sebuah kehati-hatian ya, sehingga langkah-langkah hukum yang ditempuh perlu terukur gitu ya supaya tidak keliru gitu ya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan ya dalam penjelasan ya STT Nias yang mengajarkan teologi kebohongan tentang teologi Islam ya, tidak seperti yang diajarkan oleh dosennya ketika mengajar Islamologi. Ya, sampai di sini dulu ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua seluruh saudara-saudaraku yang Islam, yang kafir, ya terima kasih semuanya. Baik yang menyaksikan acara ini lewat channel YouTube ya atau lewat TikTok, terima kasih semuanya telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti. Dan aku sampaikan lagi bagi teman-teman yang merasa kurang jelas atau apalah secara teknik kurang memuaskan yang di TikTok, yang di channel YouTube ada live ini ya.
untuk lebih jelasnya insya Allah nanti bisa dilihat pada unggahan edisi rekodnya ya, karena ini kita rekod juga. Kalau di sana nanti audionya, videonya itu jelas sehingga bisa diikuti dengan lebih baik lagi ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.